Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat-nikmat, di antaranya itu adalah nikmat pikiran yang masih cermat, nikmat mata yang masih dapat kita pakai untuk melihat, nikmat telinga yang masih dapat kita pakai untuk mendengar, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka kita sepantasnya sebagai seorang hamba, sudah sepantasnya kita mengucapkan kata syukur, yaitu kata Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan, marilah kita kirimkan marilah kita kirimkan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah dijadikan Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dan dialah Nabi yang diutus Allah ke permukaan muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bukhistu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan muka bumi ini untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak yang mulia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam buku Warek Kadana Andre Gorutta, yang dimana buku itu ditulis oleh Dr. Muhammad Agus STHI MTHI, bahwasanya pimpinan pondok pesantren DDI Mangkoso ialah Andre Gorutta Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wajdi LCMA pernah berkata, siapa yang enggan untuk berbagi. Saya ulangi, pimpinan pondok pesantren DDI Mangkoso pernah berkata di dalam buku tersebut bahwasanya siapa yang enggan untuk berbagi, maka itulah kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak anugerah, kita sepantasnya sebagai seorang hamba kita harus bersyukur, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan melipat gandakan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambahkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Dan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ia tidak bersyukur, maka nikmat tersebut akan berubah menjadi sebuah nikmah. Apa itu nikmah? Ya, nikmah itu adalah sebuah malapetaka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah nikmah kepada orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan malapetaka kepada orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Islam sangat membenci sifat kikir, karena sifat kikir atau sifat orang-orang yang bakil, atau juga biasa disebut sebagai sifat kikir itu sebagai sifat orang-orang yang pelit. Itu adalah sifat dari karakter orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau berkorban demi Islam. Sedangkan karakter dari orang-orang yang beriman, karakter dari orang-orang Islam adalah orang-orang yang berani berkorban demi Islam dan demi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bakil, orang-orang yang pelit akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmah, akan memberikan malapetaka kepada orang-orang
yang bakil tersebut, kepada orang-orang yang pelit akan hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dan adapun orang-orang yang bakil dan merasa dirinya cukup dan serta ia mendustakan pahala yang terbaik, yaitu orang-orang yang kikir terhadap hartanya, yaitu orang-orang yang pelit akan hartanya dan ia tidak membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat yang mendustakan pahala yang terbaik, yaitu pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang gemar bersedekah, bagi orang-orang yang dermawan. Fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Maka kami siapkan baginya jalan yang sukar, dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan yang sukar bagi orang-orang yang bakil, bagi orang-orang yang pelit akan hartanya, dan hartanya itu tidak akan bermanfaat baginya apabila ia telah binasa di yaumul kiamah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, itulah ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang bakil, bagi orang-orang yang kikir, bagi orang-orang yang pelit akan hartanya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Imam An-Nawawi terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ma naqadat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdun bi'afwin illa izzan wa ma tawad'a ahadullah illa rafa'ahu Allah." Yang artinya, tidakkah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah seseorang yang memberikan maaf kepada saudaranya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dirinya di dunia dan di akhirat, serta tidaklah seseorang yang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala kecuali dia pasti akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Kembali ke hadis di atas, Abdullah bin Taslim menjelaskan bahwa arti kata mana qadot sodakatun min malin, yang artinya tidaklah sedekah itu mengurangi harta, maksudnya ialah dengan tambahan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada harta, dan terhindarnya harta dari hal-hal yang akan merusaknya di dunia, juga dengan didapatkannya pahala serta kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, meskipun harta tersebut berkurang secara kasat mata. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita pasti tak asing lagi mendengar kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu ringan tangan dalam bersedekah, yang begitu sangat gemar dalam bersedekah. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ia menyedekahkan seluruh hartanya dalam suatu kesempatan. Dan Umar bin Khattab, ia pernah menyedekahkan separuh dari hartanya dalam suatu kesempatan juga. Dan Utsman bin Affan, ia pernah menyedekahkan hartanya sebanyak 1000 dinar untuk membantu pasukan Al-Usrah, dan tidak kalah dari kalangan perempuan dan tidak kalah dari kalangan wanita. Salah satunya dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Siti Khadijah. Ia bukan hanya menyedekahkan separuh dari hartanya, ia bukan hanya menyedekahkan hartanya sebanyak 500 dinar ataupun 1000 dinar, namun ia menyedekahkan semua. Ia menyedekahkan seluruh dari hartanya untuk membantu umat muslim pada zaman itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang tadi itu barusan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang gemar untuk bersedekah, bagi orang-orang yang tidak bakir, bagi orang-orang yang dermawan. Sebagai kesimpulan, janganlah kita bermalas-malasan untuk mengeluarkan harta kita. Janganlah kita juga untuk takut miskin, karena sifat-sifat begitu salah satu penghalang bagi diri kita untuk mengeluarkan harta kita. Apalagi saat ini di bulan suci Ramadan, bulan yang sangatlah mulia. Masa kita tidak mengeluarkan harta kita di bulan yang begitu mulia, dan secara otomatis Allah Subhanahu wa taala pasti akan melebihkan
begitu banyak kebaikan dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena manusia tak luput dari salah, dan manusia juga tak luput dari salah dan lupa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insanu mahallul khata'i wan nisyai. Manusia tak luput dari salah dan lupa. Wa akhirul kalam, wabillahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.